Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kesempatan ini. Nah, barakallahu fikum, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, mempelajari agama kita, agama Islam yang mulai ini. Nah, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid ya. Tentang tauhid. Setelah kita mempelajari ya apa itu makna tauhid dan pembagian-pembagiannya. Baik, insyaallah sudah kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Kali ini kita masuk ke pelajaran yang keempat ya. Nah, di sini ada pembagian tauhid, ada tiga ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Nah, tentang tauhid rububiyah. Baik. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Nah, bahwasanya Allah adalah ya yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara, dan yang memberi rizki seluruh ya makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, satu-satunya yang mencipta, mengatur, memelihara, dan memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi ini adalah makna dari tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Baik. Apa dalil dari tauhid rububiyah? Ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah di dalam surat yang sudah kita hafal, surah Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ya. Engkau Rabb ya sekalian alam, Rabbul alamin. Ya, Allah adalah Rabb alam. Nah, Rabbul alamin. Ini dalilnya, dan juga dalam hadis, juga dalam Al-Quran tentunya sangat banyak dari dalil bahwasanya Allah tentang kerububiahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah adalah mencipta. Ya, ciptaan Allah itu sangat luar biasa ya. Seperti ini gunung sebagai pasak bumi, yang jumlahnya sangat banyak ya ada di bumi ini, yang dengannya bumi menjadi kokoh, tidak bergoyang, ya. Dan juga ada lautan yang jumlahnya ya lebih luas dari daratannya, adalah semua ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian juga ada malam yang berjalan dengan teratur ya. Malam sebagai tempat manusia beristirahat ya. Dan juga ada siang yang berjalan teratur juga dengan malam. Tidak pernah ada malam mendahului siang ataupun siang mendahului malam. Dan juga ada makhluk Allah yang lainnya ya, yang sangat luar biasa. Semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Semakin kita mengenal ya tentang makhluk Allah, maka semakin kita mengenal siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang penting bagi kita untuk kita ketahui bahwasanya meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya, jadi meyakini ya satu-satunya pencipta alam semesta ini hanya Allah tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Nah, untuk memasukkan ya seseorang ke dalam Islam, yaitu engkau mengimani Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan memberi rezeki, itu belum cukup. Nah, seperti kaum musyrikin Quraisy, mereka mengimani bahwa Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, tetapi tetap diperangi oleh Nabi SAW karena mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi orang-orang musyrikin Quraisy ya, yang diperangi oleh Nabi SAW juga mengimani tentang tauhid rububiyah ini. Ketika mereka ditanya ya, di dalam surat Yunus ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, orang-orang musyrikin, Quraisy menjawab, Allah. Maka katakan, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy dulu yang diperangi Nabi, mereka juga tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka justru beriman dengan tauhid rububiyah. Tapi kenapa mereka diperangi? Karena meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nanti tauhid rububiyah ini ada erat kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah inilah yang bisa memasukkan seorang ke dalam Islam. Jadi konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini bahwasanya satu-satunya pencipta alam semesta ini Allah, maka konsekuensinya seharusnya adalah kita harus meyakini bahwasanya ibadah harus diberikan hanya kepada Allah saja. Nah, kan Allah yang menciptakan, yang mengatur, berizki seluruh alam semesta. Nah, kalau kita beribadah, hanya kepada Allah saja, jangan beribadah kepada selainnya. Nah, itu dari konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Nah, insya Allah kita akan pelajari pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Nah, barakallahu fikum, pada pelajaran ini kita telah pelajari tentang tauhid rububiyah dulu, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.